Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Perang Badar dan semua sejarah yang berkaitan dengan perang besar tersebut, yakni Perang Badar. Dan biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan al-ahdatsu baina ghazwati Badrin wa ghazwati Uhudin. Sejarah tentang apa-apa yang terjadi setelah perang Badar, ya, atau antara perang Badar dengan perang Uhud. Maka kita akan membaca kejadian-kejadian yang terjadi di antara perang Badar dan perang Uhud. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antaranya adalah wafatnya salah satu di antara putri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 orang putri, memiliki 4 orang anak perempuan yang semuanya lahir dari pernikahan beliau alaihi salatu wassalam dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga Ummu Kulthum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang paling kecil dari mereka berempat adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan anak pamannya, yakni anak paman Zainab dari pihak ibu. Ya, anak paman Zainab dari pihak ibu. yakni Abul As ibn Rabi' radhiyallahu an.
Sedangkan Ruqayyah bintu Rasulullah dan Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan mereka berdua dengan Utsman bin Affan. Yang pertama Rasulullah nikahkan Utsman dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam nikahkan Utsman dengan adiknya, adik Ruqayyah, yakni Ummu Kulthum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya setelah Ummu Kulthum meninggal, jika seandainya aku memiliki anak putri yang lainnya, maka aku akan nikahkan yang lainnya juga kepadamu. Ini menunjukkan keutamaan dari Utsman bin Affan, sehingga beliau dalam sejarah Utsman diberi gelar Dzunnurain, lelaki yang memiliki dua cahaya. Dan tidak ada seorang lelaki pun di bumi yang dinikahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atau dinikahkan oleh seorang nabi dengan anak putrinya, dua anak putri dari seorang nabi, kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha, insyaallah nanti kita akan bacakan sejarahnya, karena ini juga kejadian yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud, yakni pernikahan antara Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang pernah kita singgung di perang Badar, tatkala Nabi kita yang mulia hendak berangkat bersama dengan kaum muslimin menghadang kafilah dagang yang akhirnya terjadi perang Badar, maka di antara sahabat yang kala itu hendak ikut serta di dalam peperangan tersebut adalah menantu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu an. Namun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena bertepatan waktu itu istrinya, putri Nabi yakni Ruqayyah sedang sakit parah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Utsman bin Affan radhiyallahu taala untuk ikut serta di perang Badar. Nabi perintahkan Utsman untuk tetap tinggal di Madinah merawat istrinya. Jadi ini sebab Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Sebagaimana pernah kita bacakan tatkala orang yang membenci Utsman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sahabat, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di antara pertanyaan yang diajukan adalah ini, apakah Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Maka sahabat yang mulia ini mengatakan, ya, beliau tidak ikut perang Badar. Maka orang yang membenci Utsman ini mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya dia senang karena jawaban yang dia dengar dari sahabat, dari pertanyaan yang dia ajukan ini sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, karena tujuan ia bertanya adalah untuk mencela Utsman. Dia cari pembenaran, cari alasan, cari dukungan bagaimana ia bisa menguatkan pendapatnya, yakni menyudutkan dan mencela, membenci Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka sahabat ini, ya, berkata kepadanya, tunggu dulu wahai anak saudaraku, saya akan jelaskan kepadamu tentang 3 pertanyaan yang kau ajukan itu. Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar, kemudian Utsman lari dari perang Uhud, kemudian Utsman tidak ikut bai'atur Ridwan. Ya, ini semua dijelaskan oleh para sahabat. Di antara sebab yang dijelaskan yang tadi sudah kita tegaskan ulang, kenapa beliau tidak ikut perang Badar? Karena beliau merawat istri beliau, anak putri dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah bintu Rasulillah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Badar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Zaid bin Thabit radhiyallahu an dan Abdullah bin Rawaha untuk mendahului rombongan masuk ke kota Madinah menyampaikan akan kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin di perang Badar. Kiranya keduanya, yakni Zaid ibn Thabit radhiyallahu an beserta dengan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an masuk ke kota Madinah ingin menyampaikan kemenangan perang Badar kepada kaum muslimin. Kiranya mereka berdua atau Zaid bin Harithah atau Zaid bin Thabit mendapati para sahabat kala itu baru saja mengebumikan Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kejadian yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud,
Kemudian Nabi SAW berkata kepada Uthman bin Affan sebelum berangkat, innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Sesungguhnya engkau wahai Utsman akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang ikut serta di perang Badar, dan juga akan mendapatkan bahagian rampasan perang sama seperti yang diberikan kepada orang-orang yang ikut di perang Badar. Karenanya sebagaimana pernah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, Utsman bin Affan termasuk di antara sahabat yang mendapat bahagian ghanimah, harta rampasan perang, sekalipun beliau tidak ikut serta di perang Badar radhiyallahu an. Berikutnya beliau menyebutkan tentang kejadian yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud adalah dilaksanakannya hari raya Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Idul Fitri adalah hari raya Al-Fitr. Al-Fitr artinya berbuka. Ini hari raya berbuka, artinya sebelumnya berpuasa di setiap harinya, yakni di bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 Ramadan, tergantung kepada hilal. Kita diwajibkan oleh syariat untuk berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Maka tatkala masuk tanggal 1 Syawal, sudah terlihat hilal Syawal, maka kita berhari raya. Maka disebut dengan hari raya Al-Fitr, hari raya berbuka. Ya, hari raya berbuka, bukan hari raya fitrah yang sebagian orang salah di dalam memahami Idul Fitri, di mana mereka mengatakan bahwa Idul Fitri adalah hari raya kembali kepada fitrah. Idul Fitri adalah hari raya kembali berbuka, yang hari-hari sebelumnya selama kurang lebih 29 hari atau 30 hari kita diperintahkan untuk menahan diri, tidak boleh makan dan minum. Maka tanggal 1 Syawal itu maka kita kembali boleh makan dan minum, ya, berbuka. Maka zakatul fitr juga sama artinya. Zakat fitr artinya zakat yang dikeluarkan di hari berbuka, ya, di hari berbuka. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, tercatat dalam sejarah bahwa hari raya Idul Fitri pertama yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin itu setelah perang Badar. Karena kita sebutkan kemarin perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Maka bulan Syawalnya, ya, setelah berakhirnya bulan Ramadan, maka Nabi SAW melakukan hari raya pertama dalam sejarah Islam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memberikan sebuah pengarahan, sebuah bimbingan terkait dengan hari raya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, disebutkan oleh beliau, falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW mendapati penduduk Madinah merayakan 2 hari dalam 1 tahun. Ya, yaumani yal'abuna fihima, ada 2 hari yang dirayakan, ada 2 hari yang diperingati oleh penduduk Madinah. Ya, jadi dalam 1 tahun ada 2 hari mereka bersenang-senang, mereka bermain, mereka berhari raya. Maka Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada mereka, ya, bertanya kepada mereka, 2 hari raya apa ini? Ya, maka para sahabat mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang memang dari dahulu, dari masa jahiliyah selalu dirayakan oleh kami. Kami selalu merayakannya ya Rasulullah. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang jauh lebih baik daripada 2 hari yang biasa kalian rayakan tersebut, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya An-Nahr. Ya, hari raya Al-Fitri, Idul Fitri, dan hari raya An-Nahr, yakni Idul Adha. Ya, hari raya yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Kemudian hari raya yang kedua adalah hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin pada tanggal 10 dari bulan Zulhijjah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala.
Kemudian penulis memberi tambahan beberapa hal yang terkait dengan hari raya ini. Di antaranya beliau mengatakan bahwa di antara petunjuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari raya Al-Fitr, beliau tidak keluar untuk mengerjakan salat kecuali makan terlebih dahulu, ya, thalathata tamaratin witra. Beliau makan 3 butir kurma sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Fitri. Sunnah yang beliau kerjakan adalah sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat, artinya setelah salat subuh sebelum berangkat, maka makan 3 kurma ganjil. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk mengerjakan salat Idul Fitri kecuali makan terlebih dahulu beberapa butir kurma, dan biasanya beliau itu memakannya dalam bilangan ganjil. Ya, bisa 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Ya, ganjil. Hitungannya ganjil. Apakah mesti kurma? Jawabannya tidak, ya. Cuman kalau selain kurma, menghitung ganjilnya susah. Lontong ganjilnya berapa? 3 piring. Wah, 3 piring. Ya, kalau nasi bagaimana Ustaz? Wah, payah ngitung nasi. Ya. Tapi intinya disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya, makan terlebih dahulu. Ini untuk membedakan antara hari puasa dengan hari tidak puasa. Karena di hari-hari sebelumnya selama kurang lebih 29 atau 30 hari kita dilarang makan setelah terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka disunnahkan untuk menyelisih hari sebelumnya, disunnahkan makan. Artinya memang hari itu hari tidak boleh berpuasa. Hari itu hari tidak boleh berpuasa. Sehingga jangan sampai ada di antara kita berpikir seperti ini, aduh masih kuat badan saya, sayang Ustadz, ya, sepertinya masih kurang ibadah saya, maka hari ini minimal sampai sholatlah saya baru nanti makan. Karena sudah terbiasa tidak makan, tidak minum di hari-hari selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka sunnahnya adalah makan. Ya, sunnahnya adalah makan. Maka disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, makan kurma beliau alaihi salatu wasalam 3, 5 atau 7. Intinya witran, ganjil. Dan ini berbeda dengan Idul Adha, berbeda dengan Idul Adha, di mana dalam Idul Adha sunnahnya adalah bagi yang berkurban, bagi yang pada hari raya Idul Adha dia sudah berniat berkurban di hari itu, maka disunnahkan bagi dia untuk menahan diri. Disunnahkan baginya untuk menahan diri. Bukan puasa, menahan diri. Ya, karena kalau puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu puasa. Maka kalau seandainya antum tidak makan, tidak minum 1 jam, 2 jam secara bahasa disebut puasa, tapi secara istilah itu bukan puasa. Jadi bahasanya adalah menahan diri dari makan dan minum. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengkurban ini setelah selesai sholat dia segera menyembelih kurbannya. Karena kalau lama-lama pingsan, ya, lama-lama pingsan, maka dia setelah sholat langsung sembelih kurban. Kemudian disunnahkan makanan yang pertama dia makan masuk ke lambungnya adalah hewan kurban. Makanya di antara sunnah Nabi, ya, setelah selesai sholat beliau langsung menyembelih, menyegerakan menyembelih, agar makanan yang pertama yang masuk ke lambung beliau alaihi salatu wassalam adalah hewan yang beliau sembelih, hewan kurban yang beliau sembelih. Karenanya sunnah menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai menyembelih ini hanya berlaku hukumnya, sunnahnya bagi yang berkurban. Tidak berlaku bagi selain yang berkurban, dan juga tidak berlaku bagi anggota keluarga yang kepala rumah tangganya berkurban. Hanya bagi yang ia berkurban atas namanya. Istrinya, anaknya tidak ada aturan ini. Ya. Kemudian
kaum muslimin yang lain yang memang Allah takdirkan di Idul Adha tidak berkurban karena ekonomi, maka tidak disyariatkan ia menahan diri. Ya, tidak disyariatkan menahan diri. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Sehingga banyak salah kaum muslimin, sehingga di Idul Adha semuanya menahan diri. Apalagi bahasanya semuanya puasa. Semuanya puasa, ini tidak benar. Jadi seorang anak tatkala mau berangkat, dia mau makan lontong, ibunya katakan enggak boleh puasa, nanti setelah sholat. Ya, padahal tidak ada masalah. Yang dilarang kalau bapaknya mau makan, larang, jangan dulu, kita mau korban. Tapi kalau seandainya korban perasaan ya enggak apa-apa. Artinya enggak ada menyembelih kambing, enggak ada menyembelih sapi, ya enggak ada masalah, dia makan. Tidak, aturan ini hanya bagi pengkorban. Ya, dan kemudian salah satu di antara hal yang juga hendaknya diperhatikan, kadangkala para pelaksana panitia ya setelah sholat itu menyediakan apa? Bukaan puasa kata mereka. Ayo buka dulu. Padahal sunnahnya bukan lontong itu yang dimakan, bukan rendang itu yang dimakan. Sunnahnya adalah kurban itu disembelih, ambil bahagian, cepat dimasak, langsung makan bagi pengkurban. Ya kadang kita sudah nahan-nahan karena panitia menyediakan makanan banyaknya luar biasa, kalah juga ya. Ya, apalagi kebanyakan kita kurbannya itu mungkin mulai jam 10, jam 11, bahkan ada jam 2 mulai menyembelih. Kalaupun sudah disembelih, subhanallah, lama sekali prosesnya. Kalaupun cepat, kemudian masaknya juga terlalu lama. Ya, sehingga kadang-kala kita makannya jam 3. Ya, Masya Allah, dari pagi tidak makan sampai jam 3 bisa bergetar badan. Ya, maka ini sunnah yang sebenarnya dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan ini satu hal yang mungkin adalah juga sunnatullah di alam semesta, bahwa syariat itu ditetapkan semakin lama perjalanan waktu dari masa kenabian, biasanya beberapa arahan, beberapa amalannya itu agak bergeser walaupun asalnya masih ada. Asalnya masih mulai bergeser gitu. Mulai bergeser, ada saja hal-hal yang kemudian dilakukan terkait dengan syariat yang pada asalnya disyariatkan itu, ada saja kemudian dilakukan oleh masyarakat, bentuknya itu sudah agak berubah. Ya, bentuknya sudah agak berubah. Sama seperti menahan diri, menahannya masih ada, tapi siapa yang menahannya sudah mulai agak kacau. Kemudian cara menahannya juga agak kacau. Bahkan kadang sebagaimana kita sebutkan, sebelum menyembelih dia sudah makan terlebih dahulu. Namun intinya, kalaupun ini dilanggar, sebenarnya tidak berdosa. Tapi ini adalah pengamalan sebuah sunnah yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berpuasa, akan tapi menahan diri, karena berpuasa di 2 hari raya hukumnya haram. Berpuasa di 2 hari raya hukumnya haram. Jadi ini sekedar menahan diri agar makanan itu ini kurban, ini daging kurban merupakan makanan yang pertama kali dia santap di hari Idul Adha. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Di antara hal yang disebutkan oleh penulis di sini adalah disunnahkan memakai pakaian yang paling ajmal, yang paling bagus. Tidak mesti baru. Ya, tidak mesti baru. Pakaian yang paling bagus. Bahkan beliau punya hullah, punya pakaian khusus yang beliau pakai untuk 2 hari raya dan untuk hari Jumat. Ya, tidak mesti baru. Lalu bagaimana kalau seandainya beli baju baru, Ustaz? Apa hukumnya? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai baju antum yang bagus itu jumlahnya sudah 50 pasang, di Idul Fitri Idul Adha antum beli baru. Kenapa? Karena ya siap-siap aja nanti pertanyaan. Ya, siap-siap saja pertanyaan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Karena semua yang kita lakukan itu ada jawabannya. Semua yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Siap-siap aja pertanyaan. Insyaallah Ustaz, saya siap untuk menjawabnya. Alhamdulillah, lakukan. Tidak ada masalah. Ya, artinya memang hidup ini semuanya dipersiapkan, dilakukan untuk menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah terkait dengan semua aktivitas kita dalam kehidupan dunia. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian di antara yang disinggung oleh beliau adalah sebuah sunnah
menuju tempat salat dari satu jalan dan pulangnya memilih jalan yang lain. Ini juga di antara sunnah yang hendaknya diperhatikan. Ya, hendaknya diperhatikan. Karena menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di akhir zaman pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Beliau berangkat dari satu jalan, kemudian pulangnya dari jalan yang lain. Padahal rumah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan tempat salat itu tidak jauh. Bagi antum yang pernah ke Madinah, kurang lebih ya, rumah Nabi SAW itu yang sekarang Masjid Nabawi dan ada kuburannya. Ini rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan tempat salat beliau alaihi salatu wassalam, tempat salat Idul Fitri atau Idul Adha, itu menuju arah barat dari Masjid Nabawi. Mungkin kalau antum pernah mendengar namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah, posisi barat dari Masjid Nabawi, di sanalah tempat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi beliau tidak mengerjakannya di dalam masjid, beliau keluar ke tempat terbuka, lapangan, di sana beliau mengerjakan salat. Ya kurang lebih kalau berjalan mungkin berapa menit ya? 3 sampai mungkin 4 gitu. 3 menit atau 4 menit sampai ke tempat yang dipakai oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi beliau datang dari satu jalan, pulangnya dari jalan yang lainnya. Ini kalau kita amalkan, maka insyaallah kita mendapatkan apa? Pahala yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya di antara kejadian yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud, pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Fatimah anak perempuan Nabi yang paling kecil. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga anak Abu Talib yang paling kecil. Jadi Ali bin Abi Thalib paling kecil dibanding dengan Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib. Ya, beliau yang paling kecil. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berbicara tentang pasangan ini pembicaraan sangat luar biasa antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, karena kedua-duanya merupakan manusia pilihan Allah tabaraka wa taala. Ali bin Abi Thalib masyhur, maklum, di awal pembahasan tentang hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan di awal cerita Islam beliau adalah pemuda, ya, yang pertama kali masuk Islam radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib dari kecil memang diasuh dan hidup di bawah tanggungan Nabi kita yang mulia. Kemudian tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah radhiyallahu an, maka beliaulah yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Kemudian setelah 3 hari kemudian menjalankan amanah yang dipesankan oleh Nabi, karena Nabi melarangnya untuk hijrah, untuk cepat-cepat hijrah, untuk buru-buru hijrah, Nabi melarangnya karena ada beberapa wada'i, ada beberapa titipan amanah yang masih dipegang oleh Nabi dari harta orang-orang kafir. Ya, sebagaimana pernah kita singgung, sekalipun mereka memusuhi Nabi dengan permusuhan yang sangat luar biasa tatkala beliau berdakwah, tapi mereka tatkala menitipkan barang-barang berharga mereka itu nyamannya, amannya itu di tangan siapa? Rasulullah. Karenanya Allah mengatakan innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka tidak mendustakan pribadimu ya Muhammad, tapi yang mereka dustakan adalah apa yang kau bawa, agama yang kau bawa. Tapi terkait dengan pribadimu, akhlakmu, mereka sangat mencintaimu. Jadi setelah 3 hari Ali bin Abi Thalib menyelesaikan semua amanah yang dipesankan Nabi untuk beliau, baru kemudian beliau hijrah ke kota Madinah dengan berjalan kaki. Hijrah ke Madinah dengan berjalan kaki. Bolehlah napak tilas antum jalan dari Mekah ke Madinah jalan kaki. Dari Mekah sampai Madinah jalan kaki. Gimana rasanya? Naik bus saja pun capek ya. Naik bus pun capek. Lama kali Ustaz sampainya. Ya.
Lama kali sampainya. Karena sekian jam kita harus naik bus. Mereka jalan kaki di tengah padang pasir. Ini subhanallah, kuatnya beliau, keberanian beliau. Karenanya beliau termasuk di antara sahabat yang terkenal pemberani. Ya, seorang mujahid pemberani. Yang keberaniannya sudah tidak diragukan lagi radhiyallahu an. Tentunya bercerita tentang Ali bin Abi Thalib tidak ada habisnya karena keutamanya sangat banyak. Ya, keutamanya sangat banyak radhiyallahu an. Sampai Nabi SAW berkata kepadanya, tatkala beliau tugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Madinah di perang Tabuk, orang-orang munafik mengomentari Ali ini disuruh tinggal, tidak dibolehkan oleh Muhammad ikut mertuanya karena takut Ali terbunuh di perang ini. Karena perang Tabuk adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan terbesar terkuat di zaman itu, yakni kekuatan kekaisaran Romawi. Makanya Muhammad kasihan dengan dengan menantunya, dengan anak pamannya, istri dari putrinya, takut nanti terbunuh di perang itu, maka Ali diperintahkan untuk tinggal di Madinah. Sampai Ali tidak tahan mendengar komentar-komentar ini, maka dia pun menyusul Rasulullah SAW. Sampai tatkala bertemu dengan Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, mereka mengatakan ini dan ini kepadaku. Maka Nabi kala itu mengatakan, apakah engkau tidak puas wahai Ali, kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa, hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Kembalilah engkau ke Madinah. Maka beliau akhirnya berlapang dada dan menerima keputusan itu. Beliau kembali ke kota Madinah menggantikan Rasulullah SAW mengurusi keluarga beliau alaihi assalatu wassalam. Ini Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah terbunuhnya siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada tahun 40 Hijriah pada tanggal 21 Ramadan radhiyallahu an. Ini Ali bin Abi Thalib. Ini ya, Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan Ali bin Abi Thalib Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf Ibn Qusay bin Kilab dari Bani Hashim radhiyallahu an. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Adapun Fatimah, tentunya tidak ada seorang muslim dan muslimah pun kecuali pasti mengenal wanita ini, Fatimah bintu Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi radhiyallahu anha. Tidak ada seorang wanita muslimah pun kecuali membanggakan Fatimah. Karena banyak nama dari nama-nama anak-anak kita namanya siapa? Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak ada Nabi SAW bersabda bahwa laki-laki yang sempurna itu banyak. Kamula minar rijali katsir. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Semua para nabi dan rasul dari kalangan laki-laki, jumlah mereka ratusan bahkan ribuan. Laki-laki yang sempurna banyak, tapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali 4 wanita. Kecuali 4 wanita. Mulai Nabi sebutkan mereka. Yang pertama Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim, istri dari Fir'aun alaihi laknatullah, yang diceritakan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran diceritakan tentang wanita yang mulia ini. Sekalipun dia adalah istri dari manusia yang paling durjana di atas muka bumi, yang paling jahat di atas muka bumi, tapi beliau ini adalah wanita yang sempurna. Dari sisi akal, ya, dari sisi agama, ya, beliau adalah wanita yang sempurna. Asiyah namanya bintu Muzahim rahimahullah. Kemudian yang kedua, Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Allah yang mulia Isa putra Maryam, yang juga diceritakan oleh Allah di akhir surat At-Tahrim dan juga di surat-surat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailidin radhiyallahu an, istri dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid yang sempat kita ceritakan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammadin salawatu rabbi wassalamu alaihi. Ini Fatimah bintu Muhammad. Ini wanita keempat. Ya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentangnya bahwa beliau adalah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Beliau adalah pimpinan wanita di dalam surga Allah.
Ini Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebut tentang Aisyah radhiyallahu anha sebagai tambahan faedah, wa fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharidi ala sairit ta'am. Kemuliaan Aisyah dibandingkan semua wanita selain 4 wanita di atas, maka Nabi mengatakan perbandingan kemuliaan Aisyah dibanding wanita yang lain sama seperti keistimewaan makanan ats-tsarid bagi bangsa Arab dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Yakni roti dimakan menggunakan kari kambing atau digunakan dengan kambing, dengan lauk kambing. Ini adalah makanan favorit di kalangan bangsa Arab. Dan juga kita ya. Bukan hanya bangsa Arab, ini juga makanan favorit kita. Ya, roti dimakan sedangkan lauknya daging kambing. Favorit tidak? Kalau saya tanya semua insya Allah favorit. Ya, dengan catatan tentunya masakannya lezat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini Fatimah radhiyallahu anha 6 atau 7 bulan setelah wafatnya Rasulullah beliau meninggal radhiyallahu anha. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang terjadi di antara perang Badar dengan perang Uhud adalah pernikahan mereka berdua, yakni Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha ini sebelum dipinang oleh Ali bin Abi Thalib telah dipinang terlebih dahulu oleh 2 sahabat terkemuka, tapi Nabi menolaknya dengan lemah lembut. Pertama yang meminangnya adalah Abu Bakar. Subhanallah. Minang siapa? Abu Bakar. Abdullah bin Uthman At-Taimi radhiyallahu an. Nabi menolaknya dengan lembut. Nabi mengatakan pada Abu Bakar, masih kecil si Fatimah. Kemudian yang kedua yang meminangnya Abu Hafs Umar bin Khattab. Nabi juga menolaknya dengan lemah lembut. Nabi mengatakan masih kecil. Innaha shaghira. Sungguhnya Fatimah masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Karena memang tatkala menikah dengan Ali bin Abi Thalib umurnya 18 tahun. Ini mengisyaratkan bahwa menolak pinangan hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak mengapa, boleh. Antum kalau ditolak jangan marah-marah. Mana iman antum, Pak? Masa saya ditolak? Abu Bakar saya ditolak, antum marah ditolak? Jadi ditolak wajar, enggak ada masalah. Ya pinang saja, kalau ditolak ya lapang dada. Enggak ada masalah. Ditolak dan menolak itu biasa dalam kehidupan. Ya, ditolak dan menolak itu biasa dalam kehidupan. Jangan terlalu baper ya. Tolak ya sudah ditolak. Ya, ini tidak mesti ya, tidak mesti seorang itu meminang kemudian mesti diterima pinangannya. Apa kurangnya saya? Ngaji sudah 25 tahun. Hafal 30 juz. Ya. Apa kurangnya saya? Kurangnya kamu adalah angkuhnya kamu kan gitu. Angkuhnya kamu. Sepertinya kamu itu pasti diterima. Jadi Nabi menolaknya dengan alasan masih terlalu muda. Ini juga mengisyaratkan ada sebuah tambahan disebutkan dari Imam Sindi tatkala menyebutkan ini bahwa latar belakang penolakan itu karena sisi umur. Sisi umur. Yani Abu Bakar bertahun jauh umurnya dengan siapa? Fatimah. Abu Bakar ini mertuanya siapa? Rasulullah. Umar mertuanya siapa? Rasulullah. Ya. Jadi penolakan itu bukan karena dipoligami, bukan. Ya Rasul, saya minang Fatimah. Wah, masa istri kedua? Enggak, bukan itu penolakannya. Ya. Jadi istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu hanya sekedar status di mata masyarakat saja. Tidak ada masalah gitu. Ya, bisa saja istri pertama lebih dicintai, bisa saja istri kedua, bisa saja istri ketiga, bisa saja istri keempat. Ini status saja. Intinya semuanya ingin sama-sama masuk surga, itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Untuk apa jadi istri pertama? Toh akhirnya nyangkut di mana? Di neraka waliyadzubillah. Ya. Jadi penolakannya karena sisi umur. Ya, Nabi mengatakan beliau masih kecil. Radhiyallahu anha. Sehingga Imam Sindi mengatakan salah satu di antara hal yang baik untuk diperhatikan dalam pernikahan. Ini bagi yang belum menikah dan yang mau menikah ya Pak ya, belum menikah.
Di antara hal yang hendaknya diperhatikan dalam pernikahan, kata para ulama, adalah umur. Jangan terlalu jauh perbedaannya. Karena jika kita sudah berumur, menikahi yang sangat muda, itu dunianya sudah berbeda. Kecuali kalau antum berlapang dada sama seperti Nabi dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum mesti turun level dari sisi fikiran. Kalau antum menikah dengan yang terlalu muda, umur antum 40 tahun menikah dengan 17 tahun, antum harus turun level cara berpikirnya. Ya, harus turun level. Kalau antum tak sanggup, ya cari yang setautan dengan antum. Nabi SAW masuk ke rumah, kemudian Nabi dapati Aisyah sedang bermain pasaran bersama dengan temannya. Tatkala Nabi assalamualaikum masuk, teman-teman perempuan Aisyah semuanya berlarian, tinggal Aisyah. Aisyah biasa saja, boleh main kuda-kudaan, main boneka, main kuda-kudaan. Nabi marah? Lah, beliau paham, ini umur seumuran Aisyah, memang begitu pola pikirnya. Nabi malah duduk di samping, Nabi malah bergurau dengan Aisyah. Nabi bertanya, apa ini? Ini kuda? Ya, kuda kok ada sayapnya, kata Rasulullah. Ya, kata Aisyah, apakah anda tidak pernah mendengar bahwa kudanya Nabi Sulaiman bersayap bisa terbang? Nabi tersenyum. Coba kalau kita, antum sudah kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 5, lagi berpeluh, lapar, keringatan, antum dapati istri antum sibuk main pasaran, kelereng dengan teman-temannya. Main apa istilahnya? Main apa ya? Congkak. Apa sikap antum? Umur istri antum, umurnya memang segitu umurnya, artinya masih mau bermain. Maka apa sikap antum? Marah. Wah, saya cerai kamu, kan gitu kan. Mana akhlak anti sebagai seorang wanita? Anti, bukankah anti tahu ini dan ini? Padahal subhanallah, antum harus turunkan level pola berpikir antum. Ini yang kadangkala kurang dipahami. Laki-laki maunya nikahmu, istrinya tautan umurnya itu 10 tahun di bawah dia, 25 tahun di bawah dia. Tapi tatkala istrinya bersikap sebagaimana umurnya, dia tidak apa? Tidak rela. Sehingga yang seperti ini akhirnya terjadi nantinya di ujungnya perceraian. Maka ini yang disebutkan para ulama bahwa memperhatikan umur dalam pernikahan itu sangat penting. Apalagi saat ini perubahan pergerakan cerita manusia dalam kehidupan itu sangat cepat. Sangat cepat. Ya, sehingga kita hidupnya sekian puluh tahun yang lalu dilahirkan dan kita punya cerita hidup berbeda dengan istri kita yang terlalu muda dengan tahun 2000-an. Ceritanya juga berbeda gitu. Jadi akhirnya dalam berkomunikasi kadang-kala tidak nyambung. Makanya ya, carilah yang seumuran. Itu biasanya lebih memperkuat hubungan dalam rumah tangga. Tapi kalau antum siap mentalnya sebagaimana Nabi berlapang dada, ya silahkan. Sebagaimana kita lihat dari sirah Nabi kita tatkala beliau bermuamalah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Intinya Nabi menolak Umar dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian orang-orang Ansar berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Indaka Fatimah." Ali, kenapa engkau tidak minang Fatimah? Ini kata orang-orang Ansar kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Sebagian riwayat mengatakan, "Lau khatabti Fatimah." Jika saatnya kau pinang saja putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bintu Rasulullah. Maka akhirnya Ali pun menemui Rasulullah. Kemudian Ali mengucapkan salam, faqala Rasulullah, "Ma hajatu ibni Abi Thalib?" Apa keperluan anak Abu Talib? Apa keperluan kamu wahai Ali? Maka Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah. Aku hendak meminang anak putrimu Fatimah bintu Rasulillah." Maka Nabi menjawab, "Marhaban wa ahla." Marhaban wa ahla. Ini ada sebuah ungkapan biasa di kalangan bangsa Arab, artinya selamat datang. Hanya ini saja dan tidak menambah perkataan apapun. Maka akhirnya Ali keluar dengan keraguan. Kenapa? Mungkin kalau orang minang anak kan, ya saya terima pinangannya. Ini kok sekedar marhaban wa ahla. Selamat datang keluarga besar. Maka orang-orang Ansar kala itu mengatakan yang menunggu hasilnya, gimana ceritanya? Maka Ali mengatakan, aku enggak tahu apakah diterima atau tidak. Hanya saja Nabi mengatakan kepadaku, marhaban wa ahla. Selamat datang keluarga besar kami. Qalu, maka orang-orang Ansar mengatakan, cukuplah jawaban itu untukmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yang pertama, Nabi menganggapmu bahagian daripada keluarganya, kemudian Nabi SAW menyambut kedatanganmu. Ini insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam sebagian riwayat Nabi kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ali, "Hal laka min syai'?" Apakah engkau punya harta yang bisa engkau gunakan untuk mahar? Apakah engkau punya harta yang engkau gunakan untuk mahar? Karena mahar kewajiban, harus diberikan kepada istri yang dinikahi. Kalau tidak disebutkan maharnya, nikahnya sah tidak? Tidak disebutkan maharnya. Si ayah perempuan berkata kepada antum, saya nikahkan antum dengan anak putri saya. Kemudian antum mengatakan saya terima nikahnya fulana. Sah tidak? Tidak disebutkan maharnya. Dan tidak ada kesepakatan mahar. Sah tidak? Sah tidak? Allahu alam. Sah tidak? Karena rata-rata antum nikah menyebutkan mahar ya. Semua orang nikah di zaman kita semua menyebutkan mahar. Saya nikahkan engkau dengan anak putri saya, maharnya sekian. Dibayar tunai atau kredit atau hutang. Tanpa disebut mahar. Disebut mahar mayoritasnya. Lalu bagaimana kalau mahar tidak disebut dalam akad pernikahan? Boleh, enggak ada masalah. Lalu kalau tidak disepakati mahar, apakah nikahnya tetap sah? Para ulama katakan sah, tetap sah. Tapi antum tetap wajib memberikan mahar kepada istri antum seberapa, walaupun tidak disepakati, lalu berapa antum berikan? Sesuai dengan mahar wanita seperti istri antum yang dinikahi di negeri itu. Karena mahar itu standarnya ada. Standarnya ada. Mungkin seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki garis keturunan, memiliki ilmu, memiliki ini kadar maharnya itu nggak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan. Mungkin wanita seperti istri antum itu maharnya di negeri itu dibayar dengan harga 1 miliar. Antum bayar 1 miliar kepadanya. Ya, tidak bisa di bawah itu. Ya, ini yang disebutkan para ulama. Jadi tanpa disebutkan mahar, tanpa disepakati, sah, nikah tetap sah. Akan tapi antum tetap berkewajiban memberikan apa? Mahar kepada istri antum. Makanya jangan tidak ditentukan, sepakati dulu. Ya, sepakati dulu berapa maharnya. Artinya di sini bisa negosiasi. Ya, mahar wanita di negeri kami biasanya misalnya 150 juta. Antum negosiasi, antum tawar. Ya, tapi tawarnya jangan terlalu rendah lah. Ya. Jangan dari 100 sekian juta maharnya 5 juta kan gitu kan. Terlalu rendah itu. Tapi tentunya kita ingatkan bahwa mahar ini hendaknya ditentukan dari pihak keluarga perempuan, tidak memberatkan laki-laki. Tapi tidak memberatkan ini relatif. Ya, tidak memberatkan relatif. Antum datang dengan mobil mewah, dengan gaya orang yang punya harta banyak, ya tentunya mahar 50 juta mungkin ringan bagi antum. Makanya kalau datang itu jangan sok-sokan ya. Ya, mobil pinjam, ini semua pinjam, sehingga calon mertua kan lihat, wah ini kaya ini. Berarti negosiasi mahar berapa? Udah 400 juta kan. Jadilah seorang laki-laki sebagaimana adanya. Ya, karena krisis di zaman kita yang sangat luar biasa ya. Orang semuanya ingin bergaya padahal tidak ada apa-apa yang dia miliki. Ya, Ali bin Abi Thalib tatkala menikah, Nabi bertanya kepadanya, "Hal laka min syai'?" Kau punya sesuatu untuk mahar? Dia mengatakan, "Tidak ada." Tidak ada. Saya tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa aina dir'ukal hutamiyah?" Fa aina dir'ukal hutamiyah? Nabi SAW mengatakan, lalu di mana dir'uka? Dir' itu artinya tameng. Tameng besi yang engkau pakai dalam berjihad, yang sangat kuat itu sehingga pedang kadangkala kalah berhadapan dengan tameng itu. Ini tameng yang terkenal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kenapa disebut hutamiyah? Penulis memberikan sebuah catatan.
ini hutamiyah adalah sebuah tameng yang dibuat oleh salah satu di antara kabilah dari Abdul Qais, di mana pembuatnya dinamakan dengan Hutamah ibnu Muharib. Tameng yang dibuat oleh keluarga besar mereka ini tamengnya sangat terkenal. Ini biasa di bangsa Arab dulu. Ada pedang yang sangat hebat, yang terkenal, kalau keluarga ini yang membuat ini luar biasa. Sehingga ada pedang Damaskus yang saat ini para ulama sejarah mengatakan hilang catatan sejarahnya. Artinya ilmu untuk membuat pedang ini hilang. Ini ilmu rahasia yang diwarisi turun-temurun dari keluarga. Ini terkenal dari dulu, pedang Damaskus, yang sangat dibanggakan oleh kaum muslimin. Pedang yang sangat kuat. Kadangkala pedang baja dari beberapa daerah berhadapan dengan pedang ini patah. Kuat sekali. Cara menyepuhnya juga ada caranya. Tapi karena diwarisi generasi ke generasi antar keluarga, akhirnya cara pembuatannya pun hilang dari catatan sejarah. Ya. Jadi ini sebuah tameng yang sangat terkenal yang dibuat oleh salah satu di antara kabilah dari kabilah Abdul Qais. Seorang yang membuatnya dahulunya dinamakan dengan Hutamah ibnu Muharib, maka disebut dengan dir'ukal hutamiyah, kata Rasulullah. Itu mana, kata Nabi? Maka Ali mengatakan, hiya ini. Oh, kalau itu ada, gitu. Kalau itu ada, masih ada, saya simpan ya Rasulullah. Qala fa'atiniha, berikan tameng itu sebagai mahar. Maka aku berikan tameng itu kepada Rasulullah sebagai mahar. Ini menunjukkan bahwa mahar itu dibolehkan dengan semua yang memiliki nilai, apapun ia, selama ia masih ada nilainya, bisa dijual atau bisa disewakan, maka itu sah dan boleh dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Apapun, baju yang antum pakai bisa jadi mahar. Kalau baju antum masih bernilai, Istilahnya kalau antum jual masih laku, antum sewakan juga masih laku. Walaupun mungkin bahasanya baju second, ini masih berlaku, boleh dijadikan mahar. Sebagaimana seorang wanita yang datang kepada Nabi, kemudian dia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna wahabtu nafsi ilaik. Ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu. Nabi melihat ke wanita ini, tapi Nabi tidak tertarik dengannya. Nabi tidak ada keinginan untuk menjadikan sebagai istri beliau. Sampai ada seorang lelaki datang mengatakan, ya Rasul, aku lihat engkau tidak punya keinginan untuk menikahinya, nikahkan aku dengannya. Maka Nabi mengatakan, kamu punya apa? Dia mengatakan, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya, beliau hanya punya apa? Punya mental, ya, punya keberanian. Kebanyakan kita punya apa-apa, tapi tak punya mental. Ini bahaya nih kalau seperti ini. Dia tak punya apa-apa, tapi punya mental. Jadi nikah, tapi antum punya apa-apa, nggak punya mental, nggak akan jadi nikah. Nah ini, yang umurnya sudah 30, 35, apalagi 40, segera menikah. Ya, sekalipun antum sudah bangun rumah, antum sudah punya kendaraan, sudah punya gaji dan sebagainya, tapi kalau antum belum menikah, antum masih orang paling sengsara di atas muka bumi. Benar? Tanya sama yang tua-tua. Ayo segera menikah, cari. Banyak sekarang wanita yang belum dapat apa? Belum dapat jodoh. Banyak. Segera menikah. Karena menikah itu adalah penyempurnaan separuh daripada agama kita. Silahkan bertakwa kepada Allah di separuh yang lainnya. Kalau antum belum menikah, antum tidak akan bahagia. Antum belum menikah, antum tetap miskin. Maka segera apa? Menikah. Kalau bisa setelah ini cari besok langsung walimah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga laki-laki ini mengatakan, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Nabi SAW katakan, coba cari hatta walau khataman min hadid. Coba cari sekalipun cincin dari emas, cincin dari besi. Cincin dari besi. Apa susahnya sekarang antum buat cincin dari besi? Dia cari rumah nggak ada juga. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau bajuku ini aku jadikan sebagai mahar? Nabi mengatakan, kalau baju ini kau jadikan mahar, lalu kau pakai apa? Berarti cuma punya satu baju, subhanallah. Tapi semangat untuk menikah. Antum punya 10 baju nggak ada semangat. Ini luar biasa tuh. Lalu kalau sana ini jadikan mahar kau berikan pada istri, berarti mahar itu kan hak dia, hak istri. Mahar yang kita berikan pada istri itu hak dia. Itu harta milik dia. Makanya kalau ngasih jangan sikit-sikit. Kasihan kan, harta milik dia antum kasih sedikit gitu. Kalau mampu.
harta milik dia. Bahkan kalau dia minta khulu kepada kita, mahar ini dikembalikan. Kiranya maharnya hanya 1 sarung. Ya sebenarnya tidak ada masalah, tapi kita berpikir lebih jauh dari itu. Maka tidak punya ya Rasulullah. Intinya berarti baju yang masih ada nilainya itu bisa dijadikan sebagai mahar. Maka para ulama mengatakan fakullu ma sahha thamanan wa ujratan wa in qalla sahha sadaqan. Setiap barang yang masih punya nilai dan bisa dijual, bisa disewakan walaupun sedikit, itu bisa dijadikan sebagai apa? Mahar. Maka akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau ada hafal dari Al-Quran? Ya, dia mengatakan, naam, kalau Al-Quran aku hafal surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini. Maka Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau kepadanya dengan Al-Quran yang engkau miliki. Artinya apa? Kaidahnya tadi mengatakan bahwa setiap yang ada nilainya itu bisa dijadikan mahar. Berarti ada nilai, yang wanita itu mendapat manfaat dari itu. Maka Allah Ta'ala yang dimaksud dengan aku nikahkan engkau dengan Al-Quran yang kau punya, artinya ajarkan dia surat-surat yang kau hafal itu kepadanya, di mana pengajaran ini dihitung sebagai upah yang dijadikan mahar untuknya. Makanya orang kalau maharnya adalah membaca Quran itu kurang tepat. Apa maharnya? Maharnya baca surat Ar-Rahman. Sehingga laki-laki tadi di sebelum akad dibayarkan maharnya dengan baca Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal, dia baca. Udah selesai maharnya. Apa yang didapat oleh wanita itu nilainya? Enggak ada. Maka bukan itu maksud mahar Al-Qur'an. Tapi saya hafal tafsir Ibnu Katsir dan saya paham tafsir Ibnu Katsir, saya bisa ajarkan tafsir Ibnu Katsir kepada istri saya. Maharnya mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Sah. Anda yakin kalau ada di antara para pemuda yang seperti ini, maharnya langsung diterima oleh para wali perempuan ini. Maharnya mengajarkan anaknya Al-Quran 30 juz dan tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah. 1,1 juta ada ini seperti ini. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi maharnya adalah 1 dir', yakni 1 tameng besi yang dimiliki oleh ahli untuk dibayarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat ada beberapa tambahan, ya, ada tambahan beberapa maharnya, sehingga kalau di total ada 480 dirham. 480 dirham. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini pinangan Ali bin Abi Thalib disampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, akhirnya mereka berdua dinikahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepada Ali, ya Ali, innahu la budda lil ursi min walimah. Hendaknya diadakan walimah bagi orang yang menikah. Maka kala itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, alayya kabshun, aku akan hadiahkan 1 ekor kambing. Kemudian beberapa orang Ansar membantu Ali bin Abi Thalib karena memang miskin, ya, tidak punya apa-apa, membantu dengan beberapa gandum sehingga akan terkumpullah bahan untuk dibuat walimah, maka dibuatlah walimah. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala di malam pengantin, Nabi mendoakan kepada mereka berdua, Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik fi naslihima. Ya Allah, berkahi mereka berdua di saat mereka senang, dan berkahi kehidupan mereka di saat susah, dan juga berikan keberkahan pada anak keturunan mereka berdua. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dari pernikahan mereka berdua lahirlah beberapa orang anak. Yang pertama, yang paling tua adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga Muhassin bin Ali bin Abi Thalib. Hasan, Husain,
Muhassin bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat wanita Ummu Kulthum bintu Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat Zainab bintu Abi Thalib bintu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Namun yang terkenal dalam sejarah dua, Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib tatkala lahir anak beliau Al-Hasan, beliau beri nama anaknya Harbun. Ya. Biasa bangsa Arab membuat nama anak-anak mereka yang mengarah kepada keberanian. Harbun artinya apa? Perang. Jadi mereka biasa beri nama imma binatang atau perang atau batu sekalipun, supaya anaknya ini memang menjadi orang yang punya mental pejuang, mental pemberani gitu. Maka tatkala Hasan lahir, Ali langsung memberi namanya Harb, supaya memang menjadi seorang pemberani di medan perang nantinya. Kemudian sampai informasi ini kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan, coba bawa cucuku kemari. Maka dibawa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mas sammaitumu, apa kalian beri nama siapa anakku ini, cucuku ini? Qultu Harban, namanya Harb ya Rasulullah. Nabi mengatakan, la bal huwa Hasan, namanya adalah Hasan, bukan Harb. Akhirnya dirubah namanya menjadi Hasan. Lahirlah Husain, dinamakan juga Harb. Ini berarti nama yang sangat disenangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena beliau seorang pejuang, seorang mujahid, seorang pendekar di medan perang. Maka tentu dia ingin anaknya seperti dia. Maka Nabi SAW kembali meminta agar Husain didatangkan. Kemudian Nabi mengatakan, siapa kalian beri nama dia? Harb ya Rasulullah. Nabi mengatakan namanya Husain. Husain namanya, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga lahir Muhassin tadi, namanya Harb juga. Nabi mengatakan tidak, namanya Muhassin. Nabi SAW katakan, aku telah beri nama 3 cucuku ini sama seperti anak Nabi Harun. Syabrun, Syabirun, Musyabbir. Ini dalam bahasa Ibrani sama Hasan, Husain, Muhassin namanya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada ketiga cucunya ini dengan nama yang sangat indah. Hasan, Husain, Muhassin. Nabi SAW mengakikahkan secara khusus, karena yang paling terkenal dalam sejarah, yang disebutkan dalam sejarah, Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain. Nabi sembelihkan akikah untuk mereka berdua. Sedangkan Ummu Kulthum, ini anak putri Ali bin Abi Thalib yang kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba antum perhatikan ini, berapa tahun umur ya? Ibunya Fatimah dipinang oleh Umar, kemudian ditolak dengan lemah lembut oleh Nabi SAW. Kemudian Fatimah akhirnya dinikahkan dengan Ali, lahirlah anak mereka berdua namanya Ummu Kulthum. Dan kalau Ummu Kulthum sudah besar, sudah baligh, ini setelah Nabi meninggal, maka Umar mendatangi Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan, ya Ali, saya ingin menikahi anak putrimu, Ummu Kulthum. Ali mengatakan, masih terlalu kecil. Maka kala itu Umar mengatakan, sesungguhnya dari awal saya selalu perhatikan anakmu ini. Saya ingin punya hubungan khusus dengan siapa? Dengan Rasulullah. Punya hubungan khusus dengan siapa? Dengan Rasulullah. Jadi keinginan ia menikahi cucunya Nabi SAW, anak Ali dari istrinya Fatimah radhiyallahu anha, ini karena beliau ingin punya hubungan kedekatan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW dari sisi nasab. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menikahkan Ummu Kulthum dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari pernikahan ini, ya, setelah pernikahan disebutkan dalam riwayat, Umar bin Khattab berkata kepada orang-orang muhajirin setelah dinikahkan, ala tuhannuni, apakah kalian tidak mengucapkan kata selamat atas pernikahanku? Orang-orang mengatakan, kepada siapa ya Amirul Mukminin, sudah jadi khalifah?
kepada siapa anda menikah? Dengan siapa anda menikah? Qala bi Ummi Kulthum binti Ali. Aku menikah dengan Ummu Kulthum anak Ali, anak putri Fatimah bintu Rasulillah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasabin wa sababin yanqati'u yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Semua nasab dan sebab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasabku. Maka fa ahbabtu, Umar mengatakan, aku ingin antaraku dengan Rasulullah ada nasab dan sebab. Ya. Sedangkan Zainab bintu Ali radhiyallahu taalaan ya juga besar, ya, dewasa, dan ayahnya menikahkannya dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, ya, menikahkan dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Artinya dinikahkan dengan anak daripada pamannya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardahum. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun terkait dengan Hasan dan Husain, maka pembahasannya panjang, ya. Hasan dan Husain ini merupakan dua tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai oleh siapa? Rasulullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keduanya adalah pimpinan para pemuda di dalam surga. Artinya setiap manusia hamba Allah yang wafat di usia muda, maka pimpinan mereka adalah Hasan dan Husain. Setiap manusia hamba Allah yang meninggal di usia yang sudah tua, maka pimpinan mereka di surga adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Adapun wanita, maka pimpinannya adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sangat mencintai mereka berdua. Nabi sangat mencintai mereka berdua. Sampai-sampai tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam salat alaihi salatu wassalam, Hasan naik di atas punggung Nabi, Nabi biarkan. Nabi tidak bangkit dari sujudnya. Nabi terus sujud sampai begitu lama, sampai Hasan sendiri yang turun dari punggung siapa? Rasulullah. Sampai ada sahabat yang sholat di belakang diceritakan, karena begitu lamanya sujud Rasulullah, dia takut terjadi sesuatu, maka dia bangkit melihat, kiranya Hasan bin Ali sedang berada di punggung siapa? Rasulullah. Ini kecintaan, menunjukkan kecintaan. Jadi sujud, Hasan naik, Nabi tidak bangkit dari sujudnya sampai Hasan sendiri yang sujud, yang turun dari punggung Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbah di atas mimbar. Kemudian Hasan datang. Beliau tidak bisa menahan diri alaihi salatu wasallam sampai beliau turun mengambilnya dan menggendongnya. Ini kecintaan Nabi kepada siapa? Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sampai Nabi SAW mengatakan, sungguh benar yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak keturunan kalian adalah ujian dari Allah. Aku tatkala melihat dia datang, Hasan dan Husain berdua datang, maka aku tidak bisa menahan diri kecuali turun dan mengambilnya. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa keduanya adalah buah hatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering sekali alaihi assalatu wassalam menggendongnya, ya, menggendong Hasan, menggendong Husain. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai Hasan, aku sangat mencintai Hasan. Ya Allah, cintailah dia, dan ya Allah, cintailah semua orang yang mencintai Hasan. Ya Allah, aku sangat mencintainya, cintailah dia, dan yang Allah, cintailah setiap orang yang mencintai Hasan bin Abi Talib. Ini subhanallah. Ini tidak ada seorang wanita yang dipinang oleh Hasan kecuali pasti apa? Mau. Dari sisi gagahnya, gantengnya, lengkap. Karenanya Hasan ini merupakan cucu Nabi yang paling mirip dengan siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW berkali-kali menciumnya, ya. Nabi memeluknya, menciumnya. Nabi mengatakan, ya Allah, aku sangat mencintainya. Ya Allah, cintailah dia dan cintai setiap orang yang mencintainya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melihatnya sedang merangkak. Kemudian Nabi mengatakan di atas mimbar, inna bani hadza sayyidun wa la'allallaha yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang tokoh,
Anakku adalah seorang tokoh. Dia adalah sayyid. Masih merangkak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kelak semoga Allah mendamaikan melalui perantaranya dua kelompok besar dari dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih. Dan ini diantara mukjizat pada saat Ali terbunuh di tahun 40 Hijriah yang kita sebutkan tadi. Maka kaum muslimin semuanya membaiat Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Akhirnya beliau menjabat sebagai khalifah atau amirul mukminin sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar digantikan oleh Umar, Umar digantikan setelahnya oleh Utsman, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib digantikan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Setelah 6 bulan beliau menjabat, penyempurnaan waktu 30 tahun yang disabdakan Nabi. Khilafatun nubuwati ba'di 30 sanah. Nabi bersabda, khilafah kenabian setelahku berjalan selama 30 tahun. Maka para ulama menghitung masa kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun sekian, kemudian Umar 10 tahun, kemudian Utsman 12 tahun sekian, kemudian Ali 4 tahun sekian. Setelah dihitung kurang 6 bulan. Kurang 6 bulan. Kiranya penyempurnaan waktu ini adalah Al Hasan bin Ali menjabat sebagai seorang khalifah. Maka beliau adalah khalifah kelima. Ya, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala. Kemudian tatkala beliau membawa pasukan besar dan hampir terjadi perang kedua setelah perang Siffin, ya, perang Siffin beliau lihat bahkan ubun-ubun bangsa Arab, semua kabilah Arab berada di tangan beliau atas izin Allah tabaraka wa taala, karena semuanya sangat mencintai Hasan bin Ali. Semuanya sangat taat kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Maka beliau berpikir, kalau saat ini dua pasukan besar ini dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dan dipimpin oleh beliau kembali bertempur sebagaimana dahulu ayahnya bertempur, maka ini akan terjadi musibah besar di kalangan kaum muslimin. Maka beliau kemudian tanazul, beliau turun dari jabatan khalifah dan kepemimpinan beliau serahkan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin, karena Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Benar yang dikatakan oleh Nabi, anakku ini adalah sayyid, tokoh besar, dan semoga kelak Allah akan damaikan melalui perantaranya dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun Husain bin Ali radhiyallahu taala, masyhur juga ceritanya, akhirnya beliau terbunuh di Karbala. Ya, terbunuh di Karbala di bawah pasukan yang pasukan di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Dan cerita tentang wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu taala masyhur, bahkan disebutkan oleh Ummu Salamah, suatu hari Jibril sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu aku sedang menggendong Husain bin Ali. Karena Husain nangis terus ingin mendekat kepada Rasulullah, maka aku lepas. Aku biarkan ia mendekati Rasulullah. Kemudian tatkala ia sudah datang mendekat kepada Nabi, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Atuhibbuhu ya Muhammad? Apakah engkau mencintai Husain ini ya Muhammad?" Maka Nabi mengatakan, "Na'am, ya. Aku sangat mencintainya." Maka Jibril mengatakan, inna ummataka sataktuluhu. Sesungguhnya kelak umatmu akan membunuhnya. Ini berarti sudah apa? Disampaikan, dinubuatkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in syi'ta araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha. Kalau engkau mau ya Muhammad, aku akan tunjukkan tanah yang di situ nantinya cucumu ini akan dibunuh oleh umatmu. Karena beliau dibunuh oleh penduduk Irak, ya. Pengkhianatan penduduk Irak sampai akhirnya beliau kemudian terbunuh. Padahal para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Husain bin Ali radhiyallahu taala an sendiri sebenarnya sebelum keluar dari kota Mekkah Al-Mukarramah, beliau sudah diingatkan oleh banyak sahabat tentang pengkhianatan orang-orang Irak terhadap ayahnya.
yakni Ali bin Abi Thalib. Maka Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, tokoh-tokoh para sahabat kala itu melarang Husain untuk pergi ke Irak. Kenapa? Karena penduduk Irak itu selalu berkhianat. Di awal mereka siap membelamu, yakinlah engkau bahwa mereka akan menyia-nyiakan engkau. Tapi Husain kala itu bertawakal pada Allah, karena memang surat-surat dari Muslim bin Aqil, ya, dari Muslim bin Aqil bin Abi Thalib itu banyak sekali dikirim ke beliau dari penduduk Irak yang siap untuk membaiat beliau melawan Yazid bin Muawiyah di Syam. Ya, melawan Yazid bin Muawiyah di Syam. Maka beliau tetap berangkat, sampai ada seorang sahabat mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena aib, maka aku akan peluk engkau, aku akan pegang lehermu agar engkau tidak berangkat ke Irak. Sampai tatkala mereka tidak bisa menahan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, mereka ada seorang sahabat mengatakan, coba bukalah perutmu. Bukalah perutmu. Maka tatkala ia membuka perutnya, maka langsung dipeluk dan dicium perutnya. Kemudian sahabat ini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sungguh demi Allah, di saat engkau masih kecil dahulu, aku sering sekali melihat Rasulullah SAW mencium perutmu, wahai Husain. Selamat tinggal wahai orang yang akan terbunuh. Selamat tinggal wahai orang yang akan terbunuh. Ini mereka bisa pastikan karena mereka semasa hidup Nabi sudah mendengar isyarat-isyaratnya sebagaimana kita bacakan. Tapi setiap orang sekalipun berusaha untuk menjauhi takdirnya, takdir itu akan mendatanginya. Ini tidak bisa. Ya, artinya takdir itu pasti akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Sampai benar tatkala beliau dihadang oleh pasukan, seingat ana bernama Abdullah bin Ziyad komandannya, kala itu Husain sudah menyerahkan dirinya. Dia mengatakan, izinkan saya pulang ke kota Mekah, kembali ke tempat di mana saya mulai keluar, atau pertemukan saya dengan Yazid bin Muawiyah sehingga saya bisa berbaiat kepadanya, atau kirimkan saya ke perbatasan kaum muslim, perbatasan negeri Islam sehingga saya bisa berjihad di sana. Ya, ini 3 permintaan, silahkan pilih salah satu di antara 3 ini. Pada awalnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini permintaan ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwa beliau kala itu hendak melakukan sebuah kejahatan, tidak. Karena memang beliau dalam catatan sejarah tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah karena beberapa hal dengan ijtihad beliau radhiyallahu taala. Namun tatkala beliau dihadang di Irak, beliau sudah menyerah. Beliau mengatakan, izinkan saya kembali ke Mekah, kalau tidak pertemukan saya dengan Yazid bin Muawiyah sehingga saya bisa berbaiat kepadanya, atau kirim saya ke perbatasan kaum muslimin sehingga saya bisa berjihad di sana. Tapi komandan dan pasukan yang zalim ini tidak menerima permintaan apapun dari Husain bin Ali. Mereka mengatakan, silahkan anda menyerah tanpa syarat, terserah saya mau melakukan apapun terhadap diri anda. Tentu seorang pejuang, seorang pemberani, seorang muslim yang punya hati besar, jiwa besar dan keturunan Rasulullah tidak mungkin tunduk di bawah ketetapan yang sangat menghinakan ini. Akhirnya beliau mengatakan, kalau itu syarat kalian, menyerah tanpa syarat, maka lebih bagus saya mati. Lebih bagus saya mati. Di sini letak yang kadangkala para sebagian kaum muslimin tidak memahami catatan sejarah yang benar, sehingga ada sebagian mengatakan Husain bin Ali melakukan pemberontakan. Salah. Beliau dibunuh dengan zalim oleh mereka. Padahal beliau sudah memberikan 3 pilihan ini, diizinkan pulang, atau dikirim ke perbatasan kaum muslimin sehingga berjihad di sana sampai syahid, atau pertemukan dengan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah kaum muslimin. Tapi pasukan zalim ini tidak mau menerima apapun dari permintaan Husain bin Ali. Mereka mengatakan, anda harus menyerah tanpa syarat apapun, tergantung saya sebagai komandan perang memperlakukan anda bagaimana. Maka di sini Husain tidak mau menyerah. Maka terjadilah bukan peperangan, tapi pembantaian. Beliau dengan keluarga besar beliau radhiyallahu taala. Bagaimana puluhan orang yang tidak membawa senjata kecuali ala kadarnya, pedang yang ada di sarung mereka, diserang atau diperangi oleh 4.000 pasukan. Ini pembantaian. Sampai ada beberapa pasukan dari pasukan Irak ini yang sedih, akhirnya dia membela siapa? Husain bin Ali. Karena beliau ini adalah
cucunya siapa? Rasulullah. Nabi SAW katakan sayyidat sababi ahli jannah. Beliau dan abangnya Hasan adalah pimpinan pemuda di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Tapi begitulah takdir para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang kita membacanya, mempelajarinya tidak dengan perasaan Rafidhah dan juga tidak dengan hati Khawarij. Kita memahaminya, mempelajarinya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berlebihan dalam menyikapi ini sebagaimana orang-orang Rafidhah sehingga mereka memperingati kematiannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, dan kita tidak juga menyikapi ini sebagaimana sikap orang-orang Nasibi, orang-orang Khawarij yang sangat membenci keluarga Ali bin Abi Thalib dan anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah yang memuliakan semua para sahabat, apalagi keluarga besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa ifrad dan tanpa tafrid, tanpa ghulu dan tanpa taksir. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, terkait dengan penjelasan di sini tentang Fatimah radhiyallahu taala anha, panjang lebar ya. Asy-Syaikh menyebutkan tentang keutamaan, kemuliaan daripada Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan innaha bud'atun minni. Fatimah ini bahagian daripada anggota tubuhku, kata Nabi. Apapun yang membuat dia sedih, itu membuat sedihku. Apapun yang menyakiti dia, itu akan membuat aku sakit. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Tatkala Ali bin Abi Thalib kala itu berniat untuk menikahi siapa? Anak putri Abu Jahal. Ali ingin mempoligami Fatimah radhiyallahu anha. Ini pada pertemuan yang lalu sempat kita singgung. Ali ditawari oleh Bani Makhzum untuk menikahi salah satu di antara wanita dari kabilah Bani Makhzum, tepatnya anak putrinya Abu Jahal. Anak putrinya Abu Jahal, Ibnu Hisham. Fir'aun umat ini yang terbunuh di perang Badar. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib sudah berniat untuk menikahinya. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada ayahnya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dipahami di sini adalah ini cerita keluarga. Ini cerita apa? Keluarga. Nabi sebagai ayah Fatimah dan mertua dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Supaya kita tidak salah paham. Sama seperti misal Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat marah oleh Aisyah, dibuat marah oleh Hafsah, dibuat marah oleh beberapa istri beliau sampai beliau menjauhi istrinya selama satu bulan. Coba antum baca hadis ini, antum posisikan Nabi sebagai suami, sedangkan istri-istri Nabi sebagai istri beliau. Bukan memposisikan istri Nabi sebagai umat beliau yang harus mentaati Nabi, tidak boleh menyakiti Nabi, sedangkan Nabi adalah Rasulullah. Ini benar sebenarnya, tapi kita hendaknya berbicara dalam posisi rumah tangga. Ya, di mana kadangkala Nabi menyuruh sebagian istrinya karena istrinya lagi merajuk bahasanya, istrinya tidak mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh siapa? Rasulullah. Sehingga mungkin kita berpikir seperti ini, ya, masa seperti Aisyah ini memperlakukan Nabi seperti itu? Kita bicara dalam ranah rumah tangga antara suami dengan istrinya. Tidak ada niat untuk bermaksiat akan, tapi ini adalah rumah tangga. Maka dalam hadis ini juga seperti hendaknya kita camkan, Fatimah radhiyallahu taala mengadu kepada ayah kandungnya bahwa suaminya akan menikah lagi. Sampai-sampai Fatimah mengatakan, sesungguhnya kaummu, wahai ayah, maksudnya orang Quraisy, menganggap bahwa engkau tidak akan pernah tersinggung terkait dengan sesuatu yang terjadi pada anak putrimu. Itu yang mereka ceritakan. Muhammad itu enggak akan marah berkaitan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Apakah engkau tidak tahu, wahai ayah, hadza Ali nakihun binta Abi Jahal. Ali bin Abi Thalib, suamiku, akan menikahi anak Abu Jahal. Ini cerita rumah tangga para ikhwah, cerita rumah tangga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian berkhutbah, beliau mengatakan amma ba'du, sesungguhnya aku telah menikahkan Abul As bin Rabi' dengan putriku, dia berjanji dan dia tunaikan janjiku dan dia jujur dalam janjinya. Sesungguhnya Fatimah bad'atun minni, Fatimah bagian daripada anggota tubuhku. Wa inni akrahu ayyasu'ah, dan aku tidak ingin ada sesuatu yang membuat ia sedih, membuat ia tersinggung. Wallahi, demi Allah, tidak akan bersatu dalam satu rumah tangga antara anak putri Rasulullah dengan anak putri musuh Allah selama-lamanya. Ini para ikhwah yang diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Tapi coba berpikir, sebelum mungkin kita melihat pendapat-pendapat para ulama terkait bagaimana memkompromikan hal ini permasalahan terjadi antara rumah tangga. Sebagaimana Anda sebagai seorang ayah mungkin tidak ingin anak Anda menikah dengan seseorang, itu hak Anda. Itu hak Anda. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebagian hadis, inni lastu uharrimu halalan wa la uhallilu haraman. Aku tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Artinya poligami adalah boleh. Allah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Silakan menikah 2 atau 3 atau 4. Bahkan Allah sebutkan di sini hitungan pertamanya berapa? 2. Nikahilah wanita yang kau sukai 2, 3 atau 4. Kenapa kok tidak 1? Karena 1 itu manusia normal pasti 1. Artinya kalau ada orang tak mau nikah berarti tidak normal gitu. Ya, tidak normal. Saya enggak mau menikah, saya enggak normal ini. Artinya setiap laki-laki minimal pasti akan menikah kan gitu kan. Maka Allah katakan kalau hendak menikah lagi silahkan 2, 3 atau 4. Sehingga para ulama membahas hukum asal menikah itu 1 atau 2. Hukum asal istri yang dinikahi laki-laki 1 istri atau 2 istri. Para ulama katakan 2 karena Allah menghitungnya 2, 3 dan 4. Tapi fa in khiftum, kalau kamu takut silahkan nikah dengan 1 wanita. Jadi kalau kamu penakut silahkan 1 saja kamu nikahi. Jadi kita semua penakut nih ya. Tapi jangan sepakat. Jangan sepakat menjadi laki-laki penakut. Kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, laki-laki yang paling utama di antara kalian adalah yang paling banyak istrinya. Maksudnya Rasulullah. Maksudnya siapa? Rasulullah, bukan antum. Maksudnya Rasulullah. Tapi kalau antum menikah lebih dari 1 dan antum bisa adil, ya, maka subhanallah ini merupakan karunia besar karena ini syariat siapa? Syariat Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai akhirnya Ali membatalkan keinginannya untuk menikah, sampai kemudian Fatimah meninggal. Jangankan menikah lagi, memiliki budak saja tidak. Karena ia tidak ingin menyakiti siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, salawatu rabbi wassalamu alaih. Tadi kita sebutkan 6 atau 7 bulan, di sini sebutkan 5 ya, 5 bulan ya. Setelah Nabi meninggal maka beliau sakit ya, walaupun ada dalam catatan sejarah yang perlu untuk juga diluruskan, terjadi sedikit masalah antara beliau dengan Abu Bakar radhiyallahu taalaan. Setelah Nabi meninggal, Fatimah mendatangi Abu Bakar meminta harta warisan kepada Abu Bakar dari yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar kala itu mengatakan, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, harta warisan, harta yang aku tinggalkan ini tidak diwarisi, semuanya dikembalikan kepada negara. Harta Nabi tidak diwarisi. Maka tatkala Fatimah minta bagian harta warisannya kepada Abu Bakar menolaknya. Bukan karena saya membenci kalian, bukan karena tidak, tapi ini merupakan sabda ketetapan yang telah ditetapkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Hingga terjadi masalah ya antara Abu Bakar dengan siapa? Dengan ini yang dipakai oleh orang-orang Rafidhah, ya, dipakai oleh orang Rafidhah untuk menyudutkan siapa? Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, ya Abbas, bukankah engkau juga telah pernah mendengar Rasulullah bersabda sebagaimana yang aku putuskan? Abbas mengatakan, ya, saya mendengar sama. Wahai Ali, apakah engkau pernah mendengar terkait dengan harta warisan ini sebagaimana yang aku putuskan kepada istrimu? Ali mengatakan, ya, begitulah sabda Rasulullah. Tapi para ikhwah dan akhwat, mereka semuanya takut menyakiti siapa?
Fatimah radhiyallahu anha. Maka akhirnya di akhir masa disebutkan dalam catatan sejarah, tatkala Fatimah sudah sakit parah, sakit keras, maka Abu Bakar mendatanginya bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar meminta keridhaannya. Ya, Abu Bakar meminta keridhaannya, beliau jelaskan bahwa keputusan ini murni karena kecintaan beliau kepada Nabi, kepada keluarga besar siapa? Rasulullah, sampai akhirnya Fatimah memaafkan Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi intinya sebenarnya tidak ada masalah antara Abu Bakar, Umar, Utsman dengan keluarga besar Nabi kita yang mulia sallam, tidak ada masalah. Ya. Bahkan sebagaimana kita sebutkan, kalau seandainya Abu Bakar itu membenci keluarga Ali bin Abi Thalib dan Ali dibenci oleh Abu Bakar, tidak mungkin Umar bin Khattab diizinkan oleh Ali menikahi siapa? Ummu Kulthum. Bahkan anak-anak Ali bin Abi Thalib berikutnya ada yang diberi nama Abu Bakar, ada yang diberi nama siapa? Umar. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh sebagian kelompok yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman dan mencela banyak sahabat, ini merupakan kelompok yang keluar dari garis yang benar, keluar dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mulia salawatu rabbi wassalamuhu alaihi. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin hanya yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang zuhurun nifaq wal munafiqina fil Madinah. Mulai munculnya kemunafikan, munculnya orang-orang munafik di kota Madinah. Ini di antara kejadian yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala yang dapat kita sampaikan. Setelahnya masih ada waktu sedikit, kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya simpulkan terkait dengan jihadnya seorang wanita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memang pernah bersabda bahwa jihadnya wanita itu adalah haji. Jihad yang tidak ada pertempuran. Ya. Jihad yang tidak ada peperangan di sana. Ya, ini pelaksanaan ibadah haji. Ini jihadnya seorang wanita. Ini benar ya. Kemudian apakah ibadah umrah yang anda laksanakan pahalanya sampai ke mama saya yang telah meninggal? Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, semua pahala, semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak saleh atau salehah, seorang anak laki-laki yang saleh, seorang anak perempuan yang salehah, tatkala mengerjakan amal ibadah apapun, apakah salat, apakah puasa, membaca Al-Quran, haji atau umrah, sedekah dan yang lainnya, amal ibadah apapun yang dilakukan, maka insya Allah orang tuanya akan mendapatkan bahagian pahala dari ibadah yang dilakukan olehnya, sedangkan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathah."
Apabila anak Adam meninggal, terputus darinya semua amal kecuali dari 3 hal. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan diambil manfaat setelah ia meninggal, awaladin salihin yad'ulah, atau seorang anak saleh yang mendoakannya. Para ulama mengatakan rahimahumullahu taala bahwa 3 hal ini adalah sebuah amal yang pahalanya terus mengalir karena ia punya andil di situ. Sedekah jariyah, dia yang bersedekah kemudian sedekahnya ini terus digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Andilnya ada di situ. Usahanya ada di situ. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ia juga punya andil di situ karena ia mengajarkan ilmu itu, menyebarkan ilmu itu. Kemudian yang kedua, waladin salihin yad'ulahu, anak saleh yang mendoakan. Ini menunjukkan tatkala ia punya andil pada 2 hal di atas, dia juga punya andil di sini. Yakni lahirlah seorang anak yang saleh, yang ia beri bimbingan, yang ia beri arahan, yang ia doakan kebaikan untuknya. Maka anak saleh tatkala melakukan amal kebaikan apapun, insyaallah pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya sekalipun tidak diniatkan. Ya, ini untungnya memiliki anak saleh. Maka umrah yang dikerjakan, haji yang dikerjakan, sedekah yang dikerjakan, insyaallah akan mengalir juga pahala yang sama kepada kedua orang tua, sedangkan pahala kita tatkala mengerjakan ibadah tersebut tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Ya, wallahu taala alam. Kemudian terkait dengan apakah ibadah umrah tersebut bisa menghapus dosa besar? Jawabannya ada perbincangan di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Apakah amal ibadah bisa menghapus dosa besar? Sebagian ulama berpendapat amal ibadah tidak bisa menghapus dosa besar. Ya, Nabi mengatakan al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahun. Satu umrah dengan umrah berikutnya akan menghapus semua dosa yang dilakukan di antara 2 umrah ini. Apakah penghapusan dosa ini terkait dengan dosa besar dan dosa kecil, ataukah hanya dosa kecil saja? Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mengatakan yang dihapus hanya dosa kecil, sedangkan dosa besar tidak akan dihapus oleh Allah kecuali dengan taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Namun bagi engkau yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah, di samping 2 ibadah ini bisa menghapus dosa, tapi jangan lupa untuk bertaubat dari semua dosa yang kita lakukan. Berdoalah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di tempat-tempat yang subhanallah di sana. Ya. Karenanya tidak ada satu hajat yang kita baca dalam catatan sejarah yang dipanjatkan di sana kecuali Allah kabulkan. Ya. Ini subhanallah. Mujarab, terbukti nyata. Ya, berangkat ke sana, karena biasa orang berangkat ke sana itu dengan jiwa dan raganya. Mungkin di sini kita berdoa, lisan kita berkata, tapi hati kita kurang. Karena mungkin keributan, tempat yang tidak mendukung, maksiat yang kita lihat setiap hari. Namun tatkala kita berangkat ke sana, memang kita ingin kembali kepada Allah. Kita berangkat ke sana niatnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Mungkin di sinilah akhirnya doanya itu semakin mustajab di sisi Allah. Maka biasanya siapapun yang berangkat ke sana, kita lihat doanya itu mustajab. Sampai ada seorang ulama setiap kali melaksanakan ibadah di sana haji, ia selalu istirahat di tempat yang sudah biasa ia istirahat. Sambil berbaring dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah, jangan engkau jadikan hajiku ini adalah haji terakhir. Akhirnya Allah mudahkan beliau untuk haji setiap tahun. Tapi ini ceritanya dahulu, setiap tahun. Sampai setelah sekian puluh tahun, disebutkan 40 tahun kemudian, dia berkata kepada keponakannya, aku malu untuk mengulang doa itu lagi, karena sudah terlalu banyak. Akhirnya tahun besoknya dia meninggal. Maka subhanallah, setiap kita berangkat ke sana, persiapkan doa apa yang mau kita minta kepada Allah tabaraka wa taala. Di antaranya doa, ya Allah, jangan jadikan umrahku atau hajiku, kunjunganku ke baitmu ini, ke Baitullah, sebagai kunjungan yang terakhir ya Allah. InsyaAllah Allah kabulkan, sehingga mungkin setiap tahun kita bisa beribadah kepada Allah di tempat yang Nabi janjikan apa? Masjid Nabawi 1000 kali
lipat. Masjid Haram 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya. Ini subhanallah. Ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Karena kalau ditanya apakah umrah yang hendak engkau kerjakan akan menghapus dosa besar, kita katakan sebagian para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan dosa besar juga bisa dihapus, akan tapi pendapat yang kita lebih tenang, wallahu taala alam, yang dihapus adalah dosa kecil. Sedangkan dosa besar tidak dihapus oleh Allah kecuali dengan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, wallahu taala alam. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, jika pria lajang menikahi janda beranak satu bernama Fulan contohnya, apakah pria tersebut bisa dikatakan Abu Fulan, nama anak tersebut? Jazakallah khairan. Taib, yang bagusnya jangan ya. Bagusnya jangan. Karena Abu Fulan, misalnya nama anaknya tadi Muhammad, disebut dengan Abu Muhammad. Bapaknya siapa? Muhammad, jangan. Ya. Masih banyak nama untuk berkunyah selain daripada anak sambung antum atau anak tiri. Ya. Karena ditakutkan nanti anak ini dianggap anak kandung antum. Ya, karena nasab itu memang tidak boleh dirubah. Nasab itu tidak boleh dirubah. Ceritanya masyhur dalam sejarah tentang Zaid bin Harithah yang dahulunya dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Akhirnya namanya setelah turun ayat tabanni, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu 'indallah. Ya, seru dan panggil mereka dengan nisbat kepada ayah-ayah kandung mereka. Maka dari situ akhirnya tadinya Zaid ibnu Muhammad dirubah menjadi Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Maka ya cari kunyah yang lain secara umum. Mungkin namanya Muhammad, antum Abu Abdillah kan enggak masalah. Ya, Abu Abdillah misalnya, bapak hamba Allah, tidak ada masalah. Dan berdoa kepada Allah semoga Allah anugerahkan kepada antum keturunan dari ibu ini sehingga antum bisa berkunyah dengan anak kandung antum. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita jelaskan dan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faidah untuk kita semua dan kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.